Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Danger Close The Battle Long Tan. Film ini menceritakan tentang pertempuran tentara Australia yang berjuang untuk mempertahankan hidup mereka melawan 2.500 tentara Vietnam Utara di perkebunan karet bernama Long Tan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai ketika pasukan artileri New Zealand membombardir tentara Vietnam Utara di sebuah hutan. Lalu terlihat kedatangan pasukan tambahan Australia berasal dari pemuda wajib militer Australia yang masih berumur 20 tahun dan belum pernah terjun ke medan pertempuran. Malam harinya, markas pasukan Australia dan New Zealand sedang mendapatkan serangan artileri dari Vietnam Utara. Lalu seorang mayor bernama Harry segera memerintahkan pasukannya untuk berlindung. Ia pun kemudian menghubungi markas pusat untuk melacak titik koordinat musuh. Setelah menemukan titik koordinat musuh, mereka pun segera melakukan serangan balik dengan tembakan artileri. Pagi harinya, Mayor Harry memerintahkan pasukan Delta untuk berpatroli menuju wilayah lautan. Di sana, mereka membagi pasukan menjadi 3 peleton. Peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry sendiri. Peleton ke-10 dan 11 dipimpin oleh Lieutenant Sub dan Sersan Bob. Mayor Harry kemudian mengatur posisi setiap peleton. Ia menempatkan peleton 10 di garis paling depan, peleton 11 di garis tengah, dan peleton 12 ditempatkan di garis paling belakang. Saat di perjalanan menuju Long Tan, mereka diharuskan untuk melewati perkebunan karet yang sangat luas. Tidak lama kemudian, peleton 11 melihat sekelompok prajurit Vietnam Utara dan Sersan Bob seketika langsung menembaknya. Peleton 11 pun segera maju untuk mengejarnya. Namun setelah mengejarnya, tak terlihat satupun gerak-gerik dari tentara Viet Cong. Dan tidak lama kemudian, guys, serangan datang yang mengenai 2 prajurit peleton 11. Seorang letnan di sana kemudian meminta peleton lain dan meminta markas untuk menembakkan artileri ke arah pasukan Vietnam Utara. Dan di sisi lain, peleton 10 mulai bergerak ke arah peleton 11. Namun mereka juga dihadang pasukan Vietnam Utara yang berjumlah lebih banyak dari pasukan mereka. Sementara itu, pasukan Harry dari peleton 12 memilih untuk tidak bergerak maju karena mereka harus menjaga sepanjang jalan menuju markas. Sementara peleton 11 terus bertahan dari serangan pasukan Vietnam Utara yang semakin bertambah banyak. Mereka pun dikepung dari berbagai arah yang membuat seorang prajurit tewas disusul dengan komandan mereka yaitu Lieutenant Sub. Di sana, Sersan Bob berusaha menghubungi Mayor Harry. Lalu diteruskan ke markas pusat bahwa peleton 11 benar-benar terkepung dan kehabisan amunisi. Lalu markas pusat pun meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan pasukan udaranya. Namun sayangnya guys, granat asap untuk memberikan tanda kepada pesawat Amerika pun tidak hidup, yang membuat para pilot Amerika itu menjatuhkan bom secara asal ke lokasi yang salah. Peleton 11 terlihat semakin terpojok oleh kepungan pasukan Vietnam Utara. Sersan Bob yang tak bisa memberikan perlawanan lagi meminta Mayor Harry untuk menembakkan artileri tepat ke lokasi posisinya berada, yang bertujuan untuk melindungi peleton lainnya di belakang. Di sana juga terjadi sebuah perdebatan antara Mayor Harry dengan seorang anggotanya yang tidak setuju jika artileri ditembakkan ke koordinat peleton 11 karena sama saja akan membunuh kawan mereka sendiri. Namun Mayor Harry menolak usulan anggotanya itu dan tetap meminta markas untuk menembakkan artileri ke koordinat ke lokasi peleton 11. Serangan artileri itu tepat mengenai Vietnam Utara dan peleton 11 sehingga tidak ada satupun anggota dari peleton 11 yang selamat. Dan akibat kejadian itu seketika membuat Mayor Harry dan anggotanya sangat terpukul. Di tengah hujan deras, anggota peleton 12 yang bernama Lars melaporkan telah menemukan jalan menuju peleton 11. Lalu rekannya pun memberitahu kalau peleton 11 sudah hancur akibat Mayor Harry yang meminta markas untuk mengirimkan tembakan artileri ke koordinat peleton 11. Mendengar itu, Lars pun sangat marah dan sangat kecewa kepada Mayor Harry. Dan tidak lama kemudian guys, terlihat seorang tentara Vietnam yang sedang mengintai mereka. Mayor Harry pun seketika langsung menghubungi markas pusat dan menanyakan berapa lama lagi bantuan akan datang. Lalu sang kolonel di sana menjawab bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Markas lebih penting untuk dipertahankan dan semua pasukannya diperintahkan untuk secepatnya kembali ke markas. Namun sang mayor di sana tetap teguh dengan pendiriannya dan akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mendengar itu, seorang letnan bernama Franklin salut dengan keputusan Harry yang berani membantah perintah atasannya.
Ia pun kemudian menyuruh anggotanya menyiapkan 2 pesawat heli untuk mengangkut bantuan senjata ke lokasi peleton 12. Saat di perjalanan, mereka mendapatkan serangan tembakan dari tentara Viet Cong di dalam hutan. Walau begitu, pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bantuan amunisi kepada peleton 12. Setelah mendapat bantuan amunisi, Lars dan beberapa anggota peleton 12 seketika langsung bergerak mencari keberadaan peleton 10. Setelah itu, terlihat sekelompok pasukan tentara dari dalam kabut. Mereka kira itu adalah musuh dan bersiap untuk segera menembaknya. Beruntungnya, salah satu dari peleton 12 berteriak dan memberi kode jika itu adalah teman. Ternyata itu adalah Sersan Bob dan sebagian anggota dari peleton 11 yang masih selamat dari gempuran artileri. Ketika semua pasukan merasa senang atas hal ini, tiba-tiba datang serangan Viet Cong yang berjumlah lebih banyak. Semua pasukan pun seketika mundur dan menjadi satu di lokasi peleton 12. Di sana, Mayor Harry langsung menyusun strategi baru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Vietnam Utara yang terus bergerak ke arah mereka. Akibat banyaknya jumlah pasukan Viet Cong ini membuat Mayor Harry dan pasukannya sangat kewalahan. Sementara itu, Kolonel Thompson memerintahkan pasukan tank untuk memberikan bantuan dengan menuju ke lokasi pertempuran. Dan hingga pada akhirnya pasukan Mayor Harry memenangkan pertempuran. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke markas dan dikumpulkan untuk dipulangkan ke markas pusat. Beberapa tahun kemudian, terlihat di lokasi pertempuran dibangunkan sebuah monumen untuk mengenang semua prajurit yang gugur, dan masing-masing kedua belah pihak saling menyatakan kemenangan. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't